Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Juniasari dengan NIM 20230041. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu konsep dasar barisan dan deret aritmatika dan geometri. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu barisan. Barisan merupakan kumpulan suatu bilangan atau bentuk aljabar yang disusun sehingga membentuk suku-suku yang dipisahkan dengan tanda koma dan memiliki pola tertentu. Barisan aritmatika merupakan suatu barisan yang memiliki selisih yang sama antara dua suku-suku yang berdekatan. Nilai selisih yang sama itu dinamakan dengan bedanya. Misal barisannya yaitu U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya. Cara menghitung bedanya itu adalah B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan U4 dikurang U3. Adapun rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 pangkat B, dengan A adalah suku pertamanya atau suku U1 ya. Terus B itu adalah bedanya dan UN itu adalah suku ke N. Dari rumus suku ke N-nya dapat disusun dengan barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 pangkat B. U1 sama dengan A ditambah 1 dikurang 1 pangkat B sama dengan A. U2 sama dengan A tambah 2 kurang 1 pangkat B sama dengan A ditambah B. U3 sama dengan A tambah 3 kurang 1 pangkat B sama dengan A tambah 2B. U4 sama dengan A tambah 4 dikurang 1 pangkat B sama dengan A tambah 3B. U5 sama dengan A tambah 5 kurang 1 pangkat B sama dengan A tambah 4B, dan seterusnya. Sehingga barisan aritmatika ini dapat disimpulkan dengan A, A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, dan seterusnya. Contoh dari barisan aritmatika. Yang pertama adalah diketahui suku kedua dan suku keempat dari suatu barisan aritmatika yang berturut-turut adalah 6 dan 14. Tentukan nilai suku ke-11-nya. Jawabannya adalah diketahui U2 sama dengan 6 dan U4 adalah 14. Untuk menentukan nilai suku pada suatu barisan, kita memerlukan nilai A dan nilai B dengan menjabarkan suku-suku yang diketahui. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N. U4 sama dengan A tambah 4 dikurang 1 pangkat B sama dengan A ditambah 3B. A tambah 3B sama dengan 14. Itu adalah persamaan nomor 1. Dan U2 sama dengan A ditambah 2 kurang 1B sama dengan A tambah B. A tambah B sama dengan 6, yaitu adalah persamaan nomor 2. Untuk menentukan nilai A dan B dengan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 adalah A tambah 3B sama dengan 14, A tambah B sama dengan 6, dikurang 2B sama dengan 8, B-nya adalah 4. Persamaan kedua adalah A tambah B sama dengan 6, A tambah 4 sama dengan 6, A adalah 2. Untuk menentukan suku ke-11 adalah U11 sama dengan A tambah 11 kurang 1 pangkat B sama dengan 2 tambah 10 kali 4 sama dengan 2 ditambah 40. Jadi suku ke-11-nya adalah 42. Yang kedua, deret.
Deret merupakan suatu penjumlahan dari anggota-anggota sebuah barisan. Contohnya, nomor 1, 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9. Yang kedua, 2 tambah 5, tambah 8, tambah 11, tambah 14, tambah 17. Yang ketiga, tambah 13 ditambah 11, tambah 9, tambah 7, tambah 5, tambah 3. Deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku aritmatika yang pertama hingga suku ke n barisan aritmatika tersebut bisa dihitung. Rumus dari deret aritmatika yaitu Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya tambah U N dikurang 1. Rumus 2 deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 buka kurung A tambah UN ataupun Sn sama dengan N dibagi 2 buka kurung 2A ditambah N kurang 1 pangkat B. Keterangan dari rumus itu yaitu Sn adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, UN adalah suku ke N atau suku yang terakhir, B adalah beda, N adalah banyak suku. 3. Geometri. Barisan geometri merupakan suatu barisan dengan pembanding antara dua suku berurutan yang selalu bersifat tetap. Pembanding dari dua suku berurutan tersebut yaitu rasio, yang biasa dinotasikan dengan penggunaan huruf R. Rumus umum untuk rasio pada geometri adalah R sama dengan UN dibagi UN kurang 1, ataupun rumus suku ke N pada barisan geometri, yaitu UN sama dengan AR N dikurang 1. Keterangan pada rumus itu yaitu UN merupakan suku ke N, A merupakan suku pertama, R adalah rasio, N merupakan banyak suku. Yang kedua, yaitu deret geometri. Deret geometri merupakan jumlah dari suku-suku barisan geometri. Deret geometri bagi N suku pertama dinotasikan dengan penggunaan huruf Sn. Rumus dari deret geometri adalah Sn sama dengan A R di pangkat N dikurang 1 bagi R kurang 1. Keterangan dari rumus deret geometri yaitu Sn merupakan jumlah N suku pertama, A merupakan suku pertama, R merupakan rasio, N adalah merupakan banyak suku. Yang kedua, kita akan membahas tentang fitur Vallier atau nilai masa mendatang dari anuitas. Pengertian anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Anuitas juga merupakan metode perhitungan suku bunga atau modifikasi dari metode perhitungan bunga efektif. Anuitas ini ditunjukkan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Umumnya, anuitas ini dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Fitur Vallier dari anuitas. Fitur Vallier dari anuitas ini adalah nilai grup dari pembayaran berulang pada tanggal yang telah ditentukan di masa mendatang. Nilai masa mendatang dari anuitas ini membantu dalam mengukur seberapa banyak yang Anda miliki di masa mendatang dengan tingkat diskonto atau tingkat pengembalian tertentu. Arus kas masa mendatang, anuitas terus bertumbuh di tingkat diskonto yang sudah ditentukan. Tingkat diskonto yang lebih tinggi akan menghasilkan fitur Vallier dari anuitas ini yang lebih tinggi. Rumus dari fitur Vallier ini adalah P sama dengan PMT dikali 1 tambah R dikali N kurang 1 dibagi R. Keterangan pada rumus ini adalah
P adalah nilai massa mendatang dari aliran anuitas. PMT adalah jumlah dolar dari setiap pembayaran anuitas. R adalah suku bunga, juga dikenal sebagai tingkat diskonto. N adalah jumlah periode di masa pembayaran yang akan dilakukan. Untuk menemukan nilai anuitas masa mendatang, cukup kalikan rumus di atas dengan faktor, yaitu 1 tambah R. Contohnya, P sama dengan PMT dikali 1 tambah R dikali N dikurang 1 dibagi R dikali 1 tambah R. Rumus fitur value ini adalah Vn sama dengan PF dikali 1 tambah K di pangkat N. Keterangannya adalah FV adalah fitur value dari periode ke N. PF adalah present value, K adalah suku bunga, N adalah periode pengguna. Contoh soal dari fitur value, yaitu Andi menginvestasikan uang sebesar 1 juta ke dalam usaha jagung bakar yang menghasilkan suatu tingkat keuntungan 20% per tahun. Tingkat keuntungan ini tetap selama 3 tahun. Diasumsikan pula Andi menginvestasikan kembali seluruh keuntungan pada usaha ini. Berapa uang Andi 3 tahun mendatang? Jawabannya adalah kita akan menggunakan rumus FVN sama dengan PF kali 1 tambah K pangkat N. Jadi VF-nya dikurang 3, PF-nya adalah 1 juta. 1 ditambah K yaitu 1 ditambah 0,2, N-nya adalah 3. Jadi PF dikali 1 ditambah K pangkat N menjadi 1 juta dikali 1.728.000 menjadi 1.728.000 rupiah. Rumus untuk menghitung fitur value di atas mengasumsikan bahwa suku bunga tidak berubah selama periode perhitungan. Yang ketiga, yaitu present value atau nilai masa sekarang. Present value adalah kebalikan dari fitur value, yaitu proses mencari PF disebut sebagai melakukan diskonto atau discounting. PF dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Rumus dari PF adalah, atau rumus dari present value adalah PFN sama dengan PF dikali 1 tambah 3 pangkat N. Contoh dari present value adalah perusahaan harus membayar pokok pinjaman sebesar 10 juta per 5 tahun mendatang. Berapa present value atau PF dari pembayaran tersebut jika diasumsikan atau opportunity cost atau tingkat keuntungan pada investasi perusahaan adalah 10% dan suku bunga ini tetap selama 5 tahun mendatang. Jawabannya adalah PF sama dengan FV dikali 1 ditambah K pangkat N. FV dikurang 5 dikali 1 tambah K pangkat 5. 10 juta dikali 1 tambah K pangkat 5 menjadi 10 juta dikali 0,620,9 menjadi 6.209,2. Demikianlah materi dari saya. Kalau ada salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.